Kita akan membahas bagaimana yakin menang Prabowo Gibran membuka koalisi untuk kedua paslon lainnya. Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio, Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Habib. Pagi Bang. Kemudian juga Bang Muhammad Khalid, juru bicara Timnas Amin. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Khalid. Selamat pagi, Assalamualaikum. Kemudian juga ada Mas Imam Priyono, Wakil Direktur Representatif 5 Direktorat Komunikasi Politik. Selamat pagi Mas Imam. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi. Kemudian juga ada Mas Ahmad Khairul Umam, analis politik. Selamat pagi Mas Umam. Pagi Mbak Rati. Sehat semua Bapak-Bapak? Alhamdulillah. Saya mau ke Bang Habib dulu deh. Bang Habib ini nampaknya cukup percaya diri sehingga yakin menang satu putaran, sehingga ngajak dua paslon lainnya mau masuk ke dalam kabinet nantinya atau mau jadi oposisi, monggo. Ini kenapa Bang? Sudah yakin nih? Bang. Ya tentu kalau soal yakin saya pikir kita semua yakin dan percaya diri. Masing-masing tim ini selalu menyampaikan optimisme. Ya, bahkan semua bilang kita akan menang sekali putaran. Baik paslon 1, 2 dan 3. Apa yang disampaikan oleh TKN, termasuk apa yang disampaikan Pak Prabowo adalah bagaimana yang terjadi ya apabila memang Allah mengizinkan kami mendapat amanah untuk memimpin. Nah itu dia yang kami pastikan bahwa tidak ada satu pihak pun ya, yang akan tersudutkan, yang akan dizolimi, yang akan dikriminalisasi, yang akan diapa-apain dalam konteks negatif, ya, karena semata-mata urusan perbedaan pilihan politik. Bahkan kami membuka diri apabila sahabat-sahabat kami dari paslon 1 dan 3 berkenan, ya, bergabung misalnya di pemerintahan atau berkenan menjadi oposisi. Itu dua hal yang sama-sama mulia, ya, seperti disampaikan oleh Pak Anies. Kami akan menghormati. Kami akan memperlakukan mereka secara terhormat, akan memuliakan mereka. Bang, kenapa ada pernyataan seperti itu? Apakah karena memang belakangan ada juga dengar-dengar ini nampaknya sudah mulai berkawan nih, 01 dan juga 03 nanti untuk putaran kedua. Karena itu atau gimana? Nggak ada masalah, justru kami senang ya. Kalau tim paslon 1 dan 3 berdekatan, berarti kan tugas berat kita untuk mencegah bangsa ini dari keterpecahan itu semakin mudah. Tinggal kami bergabung saja. 01, 03, paslon 2 bergabung. Kan kita berkali-kali mengatakan sejak dulu Pak Hasto ya senior kami ya seorang negarawan mengatakan akan membuka komunikasi dengan paslon 1. Saya katakan di forum ini kalau Rati ingat kan, kami layar depan atau layar belakang juga kami menunggu dikontak oleh Pak Hasto, kami menunggu diajak gitu, dan kami pun ya sama Bayu juga kan ya kita sampaikan. Jadi kami sebenarnya konsisten ya. Tapi Bang, komunikasi layar depan, layar belakang nih? Layar depan, layar belakang itu sama. Nih, kalau teman-teman lihat justru yang layar belakangnya lebih hangat lagi. Oke, ini undangannya berarti sekarang sudah ada. Lihat, saya misalnya nih yang viral sekarang di edit orang saya dengan Bang Adian Napitupulu ya, sahabat saya sejati itu. Sejak zaman susah sekarang juga masih nggak terlalu mudah kan ya, ngotot-ngotot, dan padahal kami itu sahabat. Kami kalau jalan pagi sering bareng ya sama. Soal ada nggak ada. Panggung belakang itu kita justru lebih hangat lagi. Oke, berarti sekarang ada PR yang berat mempersatukan bangsa ini. Oke, undangannya sudah disampaikan. Ayo, nah sekarang tanya nih, yang dikirimi undangan mau apa tidak? Nah, saya langsung ke Bang Khalid dulu. Justru sekarang kita narasinya yang harus dibangun adalah narasi terkait pemilu yang jujur, adil, ya. Kita pastikan bahwasanya kompetisi ini berjalan fair. Itu yang lebih utama. Kalau masalah apa yang disampaikan oleh Bang Habib tadi itu nanti kita bahas gitu. Tapi bagaimana rasa sense of justice, rasa keadilan, rasa bahwasanya pemilu ini benar-benar kredibel, pemilu ini benar-benar fair untuk semua pihak. Ini yang harus kita dorong bersama-sama. Sehingga apa? Hasil dari pemilu nanti itu semuanya akan bisa accepted, menerima dengan legowo. Terlalu cepat Bang Habib. Iya, tentu dong. Jadi kita harus berpikirnya, kalau semuanya berpikir menang satu putaran, itu hal yang wajar. Karena setiap kita memiliki narasi, memiliki keyakinan, menang dalam pikiran dulu nih, betul nggak? Menang dalam pikiran, karena dengan seperti itu kita memiliki optimisme untuk bagaimana relawan dan tim sukses itu bergerak seluruh Indonesia.
Tapi yang justru yang concern dari kami 01 adalah ciptakan nuansa psikologis publik bahwa pemilu ini harus benar-benar on the track, fair, tidak ada potensi-potensi kecurangan, dan itu harus didorong oleh semua kubu. Oke, Bang Oli, tapi melihat kenapa TKN menyampaikan itu saat ini, mungkin punya analisis juga. Nggak, saya kira begini, kalau kita melihat bagaimana, apa sih kenapa kita ada pemilu sih? Ya, pemilu kan secara tidak langsung itu seperti referendum rakyat untuk mengevaluasi, untuk memberikan keputusan siapakah yang layak untuk menjadi pemimpin. Kalau persatuan tidak harus masuk dalam sebuah kabinet kan? Betul. Jadi tadi, kan? kita harus melihat bosnya pemilu itu adalah sebuah referendum rakyat untuk menentukan apakah agenda misal keberlanjutan ataukah perubahan perbaikan yang akan bisa diterima oleh masyarakat. Dan kami dari 01 memastikan bahwa setelah Pak Anies dan Gus Muhaimin keliling ke seluruh Indonesia, nampaknya nih psikologis publik, aspirasi perubahan itu semakin tidak terbendung itu. Dan itu terasa sekali. Nampaknya kayaknya Bang Khalid yang ngajak Bang Habib nanti masuk gitu kali ya. Kurang lebih begitu kalau semua dalam politik ada kemungkinan. Oke, tapi itu PR berikutnya ya, kalau misalnya nanti yang tadinya berkompetisi kemudian akhirnya di ujungnya bersatu juga, nanti jangan-jangan kayak 2019 lagi banyak yang nanya juga ngapain kompetisi. Tapi saya ke Mas Imam dulu. Mas Imam. Ya. Jadi tawarannya pinangannya gimana? Pertama, kami tetap menghargai, kami tetap sama pada premis bahwa Indonesia negara besar harus diurusi bareng-bareng, itu iya. Tetapi yang dibilang Mas Khalid tadi menurut saya benar, ini sebenarnya belum waktunya kita bicara hal demikian. Ini waktu yang tepat kita berempati kepada masyarakat, kepada para akademisi yang belakangan justru mengkhawatirkan arah perjalanan demokrasi. Mengkhawatirkan adanya tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk mengarahkan pemilih ini berjalan tidak sesuai dengan ekspektasi bangsa kita. Dan itu yang selayaknya kita jaga, gitu ya. Marwah demokrasi, hati rakyat, hati para senior-senior, hati para sesepuh-sesepuh yang belakangan justru tidak hanya mensyaratkan ya, tapi justru secara eksplisit mereka punya kekhawatiran yang mendalam soal demokrasi kita. Jadi kami berharap kita fokus ke situ, mari kita jaga demokrasi ini sesuai pada tracknya, pemilu ini berjalan dengan baik, dengan damai, dengan jujur, dengan adil, dan pun ada hal-hal yang dirasa kurang tepat, mari kita perbaiki dengan cara-cara yang konstitusional. Mari masyarakat tanggal 14 Februari nanti datang ke TPS-TPS, gitu Mas ya, Imam, kemudian mencoblos. Tapi kalau melihat dari kubu 02 ini kan nampaknya percaya dirinya sudah cukup tinggi ya. Dalam arti mungkin ancang-ancangnya dari sekarang. Kalau nanti memang satu putaran begitu Mas. Kalau kami, kalau soal percaya diri, sebenarnya yang harus percaya diri kami ya. PDI Perjuangan menang 2 periode, banyak menang di pilkada. Tapi mungkin alhamdulillah karena Allah sering berikan kemenangan, kami tahu bagaimana caranya tidak jumawa. Oh, tidak jumawa. Jadi ada yang jumawa ya? Enggak, kami lagi bilang diri kami tidak jumawa, bukan orang lain ada yang jumawa. Gitu, jangan diputer-puter juga. Jadi salah persepsi nantinya ya. Nah, makanya kami jelaskan, kami justru cukup humble melihat pertandingan ini, 3 kubu berjuang dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat-kuatnya, karenanya kami juga melakukan hal yang sama. Jadi kami lagi fokus gimana caranya KTP Sakti nanti insya Allah jalan, Kartini Maju jalan, dan seterusnya. Kami lagi bersyukur hajatan rakyat pecah di semua kota, dan insya Allah nanti puncak di Solo Semarang juga akan demikian. Fokusnya masih ke situ. Dan one day kalau ada kerjasama politik, yang membedakan kerjasama politik di kubu kami, para senior ya, Bu Mega, Pak Muhammad Mardiono, Pak Oso, Pak Haritanu, itu membangun sebuah kerjasama dengan chemistry. Kenapa chemistry-nya itu bisa jalan? Karena semuanya punya cara pemahaman terhadap bagaimana membangun bangsa ini dengan cara yang sama. Jadi ini edukasi politik, meskipun kita di ruang politik, jangan sampai masyarakat diajarkan politik itu seperti dagang sapi gitu. Ini udah selesai semua gabung, kan nggak kayak gitu. Justru kita harus menelaah lebih dalam sehingga pada waktunya secara alamiah kalau dirasa bisa kerjasama, saya rasa itu secara alamiah akan terbentuk. Banyak jadi ada beberapa hal ya menjelang pencoblosan memang statement-statement yang disampaikan oleh para elit termasuk salah satunya dari TKN. Nah, kami akan nanti bahas lebih lanjut dari kacamata
Mas Umam nih, sebenarnya ini dimaknainya seperti apa sih Mas Umam ya? Tapi kami jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi. Jadi nggak enak nih, para politisi nggak beri kesempatan ke... Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan dan diskusi pagi hari ini. Saya langsung ke Mas Umam. Mas Umam, soal undangan, mengundang, menjelang pencoblosan, ada kepercayaan diri lah ya dari setiap paslon. Ini apa sih maknanya sebenarnya? Manuver politik Manuvernya dari gimana? 02? Gimmick doang apa gimana? Ya, selain dari ekspresi surplus kepercayaan diri, tentu statement tadi itu menjadi sebuah bagian dari siasat, setidaknya untuk melakukan counter narasi terhadap kemarin yang cukup berkembang masif salam 4 jari. Sehingga kemudian ini bisa menjadi sebuah narasi ganggu gusar, supaya kemudian narasi bergabungnya kubu 01 dan juga kubu 03 tidak kemudian terkonsolidasi secara masif. Maka kemudian narasi yang disampaikan tadi teman-teman di 02, Bang Habib dan teman-temannya, membuka ruang bagi 01 dan 03 itu adalah sebuah upaya untuk bukan hanya sekedar rekonsiliasi, tetapi kemudian betul-betul memberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi kepentingan. Apakah memungkinkan atau tidak. Dan kalau misal dicermati Mas, statement dari Pak Prabowo kemarin di debat penutup Pamungkas kemarin, minta maaf, begitu menunjukkan humble-nya beliau, itu juga bagian dari sebuah upaya yang sepertinya inline dengan narasi ini. Bahwa kemudian ini bisa dimaknai sebagai sebuah bridging untuk membuka ruang dan juga kesempatan bagi 02 menerima siapapun ya, 01 atau 03 untuk bergabung di sana. Artinya gini Mas, artinya buat 02 lebih baik membuka pintu bagi 01 dan 03 dibandingkan membuka 01. dan mengetuk pintu. Oh iya, dibandingkan 01 dan 03 bergabung dan berkompetisi dengan 02. Demikian nggak? Bisa jadi begitu, tapi begini, kalau misal kemudian nanti betul kemudian 02, ini kan relatif sudah terkonsolidasi ya elektabilitasnya, meskipun pada konteks tertentu belum melampaui angka psikologis 50%. Nah kalau misal kemudian 02 bisa dipaksa betul untuk main perpanjangan di putaran kedua, maka kemudian salah satu penentu ini kan siapa yang akan bergabung ke siapapun ya, terutama di 02. Nah kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, tentu ada begini, ada semacam kecenderungan, ini umum terjadi di politik kita. Secara sosioantropologis, masyarakat politik kita itu cenderung mengikuti paslon yang memiliki kemenangan potensinya lebih besar. Nah, hal itu kemudian seringkali, kalau misal kemudian siapapun nanti, terutama misal kalau per hari ini 02, yang tampaknya bisa dipastikan masuk di putaran kedua. Atau kalau misal bisa dipolkan ya masuk satu putaran. Kalau putaran kedua, 02 ada di sana, maka kemudian memungkinkan bagi munculnya gelombang tadi, mungkin istilahnya bandwagoning effect atau secara sosioantropologis itu ikut-ikutan. Nah kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, sepertinya agak nyambung dengan karakter partai-partai politik kita, terutama di partai politik kelas menengah ya. Mereka cenderung tidak kuat berpuasa dari kekuasaan. Maka siapa yang punya kesempatan menang lebih besar, disitulah kemudian membuka ruang bagi mereka untuk masuk di sana. Nah, kalau misalnya tadi dengar dari statementnya Mas Imam, ya sepertinya ketokan itu agak sedikit dibukakan, meskipun belum saat ini ya. Nah, oleh karena itu baru diintip doang gitu ya. Baru diintip. Apakah kemudian ketukan itu real, diberikan ruang nanti di putaran kedua atau tidak? Nah, itu nanti keputusannya. Tadi kalau kata Bang Habib, layar depan, layar belakang lebih hangat lagi bahkan. Mungkin bisa juga dipastikan udah, itu. mungkin Bisa sudah ada komunikasi-komunikasi elit di belakang, kita mungkin nggak tahu juga Mas Imam ya. Iya, saya pikir komunikasi di belakang itu akan memberikan ruang keleluasaan ya bagi mereka, terutama di simbol-simbol komunikator politik di masing-masing kubu, karena mereka terbebas dari sandra dalam tanda kutip para veto player di masing-masing kubu. Maka akan jauh lebih fleksibel. Tapi kalau misalnya sudah di atas kertas, sudah dibuka, saya pikir akan menjadi sebuah ruang kesempatan lebih luas bagi mereka untuk melakukan negosiasi dan kompromi kepentingan di putaran selanjutnya. Oke, Bang Habib, kalau melihat pernyataan masing-masing tadi seperti apa? Ada juga dikatakan bahwa sebenarnya ini belum saatnya lah, belum hari pencoblosan, belum jelas nanti siapa yang masuk ke dalam putaran kedua. Mas Imam sempat mengatakan jangan sampai jadi politik dagang sapi nih. Ya, secara umum ada persamaan narasi sih antara saya dengan dua sahabat saya pagi ini ya. Bahasanya udah sama-sama kan, sama-sama kita sepakat bahwa bangsa ini bangsa besar, negara besar harus kita kelola bersama ya.
Adapun persoalan konsentrasi apakah bicara detailnya nanti atau sekarang, ya kembali ke masing-masing. Tentu kami sangat menghormati, ya teman-teman ini kan elit politik, elit koalisi masing-masing. Mereka kan sama seperti saya, sama seperti Habibur Rahman ini yang akan all out memenangkan paslon masing-masing, konsentrasinya begitu. Tapi kan kita harus juga mengisi ruang publik dengan edukasi persatuan. Sebenarnya, Bayu, Ratih, narasi ini bukan baru, bukan di debat terakhir. Sebelum debat terakhir, Pak Prabowo ada, saya ingat sekali ada pidato, kalau nggak salah dengan Mas Gibran, yang Mas Gibran dorong gerobak susu itu kan, menyampaikan bahwa kami akan siap menghormati siapapun yang akan mendapatkan kepercayaan rakyat. Ya. Tapi kami juga siap bergabung, ya, membuka diri, ya. Apabila kami yang mendapatkan amanah dari rakyat. Artinya itu dua hal yang dua sisi yang sama. Jadi tadi Pak Sima mengatakan saat ini masih banyak kritikan dari akademisi pasti, dan isu-isu lain yang seharusnya menjadi pertimbangan terlebih dahulu. Jadi gini, kami ini kan pihak yang disebut-sebut penguasa baru. Misalnya oleh Bu Mega kan, kalian yang baru berkuasa jangan bersikap seperti Orde Baru. Tentu apa yang pertama kami harus lakukan adalah belajar mendengar, belajar untuk lebih mendengar. Termasuk dari rekan-rekan akademisi yang frekuensinya beragam. Tapi sebagian besar mendukung pemilu damai, pemilu sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Itu juga yang sedang kami kedepankan. Ya kan, kami begitu ada fakta-fakta, ya tadi kan ada paket informasi kan, kami menyampaikan bukti dugaan kecurangan dan lain sebagainya, kami laporkan dan itu sudah ada nanti institusi yang akan menghandle-nya. Silahkan, tapi kita ini kan berpikir juga harus 2-3 langkah ke depan, ya kan? Jadi bangsa ini kan nggak akan stuck kita sampai ke tanggal 14 Februari aja. Setelah 14 Februari itu lantas mau apa? Kan kita harus kasih gambaran. Kalau kami tidak mendapat kepercayaan, kami akan menghormati kok siapapun yang mendapat kepercayaan. Tapi ya kalau kami kan yakin kami yang akan mendapat kepercayaan. Makanya narasi itu yang lebih didengar oleh publik. Seperti kata Mas Umam begitu kan, dari segi survei mungkin kami saat ini lebih beruntung ada di atas gitu kan ya. Kami siap dengan situasi setelah 14 Februari kami pastikan. Jadi jangan sampai ada ketakutan pemilu ini. Wah, takut kalau kalah sampai begini, kalau kalah begini diapa-apain segala macam. Nah, ini yang sama-sama ini narasi yang berupa ajakan sekaligus otokritik juga ke kita semua, ya kan? Kita berpolitik ini sudahlah gitu kan, jurus-jurusnya udah tahu masing-masing semua. Gitu tapi kan? gini, tapi dengar Bang Habib pagi ini adem ya. Beda dengan beberapa hari lalu. Ekspresinya Mas Habib itu sangat berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Itu dia. Sangat humble, terbuka. Gitu. Namanya belajar jadi penguasa. Teman-teman juga begitu belajar kan. Bang Khalid gimana? Apa yang tadi disampaikan oleh Bang Habib ya, mungkin Bang Habib kan juga sudah tadi berpikir 2-3 langkah ke depan, karena pemilu bagaimanapun outputnya buat kita semua gitu. Tapi saat ini kan konteksnya masih dalam kompetisi nih gitu. Sekali lagi Bang Khalid, menyikapinya gimana? Jadi begini, Mas Anies dalam setiap pidatonya, ya statement politiknya menyatakan rasa persatuan itu akan hadir jika ada rasa keadilan. Jadi backbone-nya, tulang punggungnya adalah, pilarnya adalah rasa keadilan. Ya. Sehingga mewujudkan rasa keadilan dalam setiap masyarakat itu sangat penting. Misal dalam proses pemilu ini, jangan sampai ada rasa ketidakadilan itu lahir atau merasa ini nggak adil nih prosesnya. Misal ada rasa takut, ada rasa ini kok ada seperti mobilisasi, misal ya. Seperti itu, mobilisasi atau kepemihakan dari penguasa kepada calon tertentu. Sehingga ada proses yang dirasa ini bisa adil nggak proses pemilu ini. Nah, kalau rasa ketidakadilan itu berdampak dan seperti bola salju, itu yang bahaya. Ya. Sehingga tugas seorang pemimpin, tugas kita semua, ya para elit politik ini, menampakkan, menghadirkan rasa keadilan itu. Ya, jangan sampai pada waktu proses pemilu ini nggak fair nih pemilu ini, sehingga ketika siapapun yang terpilih jadinya apa?
ada rasa ketidakadilan di situ. Bang, tapi Nah, kalau soal rasa jadi- ketidakadilan, sorry Bang ya, soal rasa ketidakadilan kan setiap paslon pasti akan merasa ada saja gitu loh ketidakadilan dengan versi mereka masing-masing gitu loh Bang. Ya misal nih sekarang nih, ya ini udah tema yang kemarin sudah dibahas gitu. Dengan pernyataan katakanlah Presiden Joko Widodo yang mengatakan boleh memihak dan sebagainya. Itu saya kira pernyataan yang tidak tepat untuk disampaikan. Itu akan memantik rasa ketidakadilan. Ya, terutama bagi para pendukung paslon lain yang tidak merasa untuk didapat dukungan dari beliau ya. Karena ini menunjukkan potensi abuse of power akan terjadi kalau seperti itu. Dan ini yang harus dimitigasi. Ya, siapapun nanti pemenangnya, kita itu hadir rasa keadilan itu sangat penting. Ya, jangan sampai secara hukum legal formal, oke, ada pemenangnya, tapi secara rasa, roso kata orang Jawa begitu, rosonya itu nggak dapat. Karena begini, pemilu ini kan kayak seperti 2019 ya. 2019 itu kita harus mengingat ada lebih dari 500 petugas KPPS meninggal dunia. Ya. Ada puluhan triliun dana yang digelontorkan. Persatuan itu tidak dicerminkan dengan bergabungnya oposisi menjadi kabinet, tidak seperti itu. Persatuan itu muncul ketika ya kebijakan dihadirkannya itu adil. Contoh nih, ini setelah terjadi 2019 kemarin, oposisi kan praktis tinggal PKS. Ya. Sehingga ketika misal ada kenaikan harga BBM, PKS sendiri yang menolak. Ya. Kenaikan biaya haji, PKS sendiri yang menolak. Jadi ini tidak sehat secara substansi demokrasinya, tidak sehat. Ya, seperti kata Bang Habib tadi yang dikutip ya, baik di kabinet maupun di luar kabinet itu sama-sama mulia memperjuangkan demokrasi. Oke. Kan begitu. Nah, inilah yang tugas kita memastikan jangan persatuan itu jangan disimplifikasi dengan bergabungnya oposisi menjadi dalam sebuah kabinet, tapi persatuan harus dilahirkan dari rasa keadilan dari sebuah kebijakan. Oke, sebelum ke Mas Imam, Bang Habib tanggapi dulu Bang. Ya persis ya. Bang Khalid ini kan menyampaikan apa yang di awal saya sampaikan. Soal keadilan itu. Bahwa di dalam ataupun di luar pemerintahan sama-sama mulia. Soal keadilan pun kami lebih sepakat lagi ya. Kita ingin pemilu ini berjalan sesuai dengan azasnya ya, damai, luber dan jurdil. Karena itu kita juga diberikan kesempatan mempersoalkan setiap ketidakadilan kayak kata Bayu tadi kan, kalau ketidakadilan kan sebuah pasti punya versi Merasakan juga. masing-masing. Ya nggak ada masalah. Ya. Kami sangat ingin mendengar ya, juga ingin merespon apabila misalnya apa yang bisa kita lakukan terkait ketidakadilan tersebut. Ya itu yang menjadi concern kami juga. Oke. Jadi mulai dari situlah kita bisa membangun kebersamaan ke depan ya. Kalau dikatakan tadi ada kritikan misalnya 2019 ke 2024 oposisinya lemah. Saya kan juga saya menghormati pendapat tersebut, tapi saya punya versi yang lain. Ya, kita melewati pandemi yang super dahsyat waktu itu. Kita bisa berhasil menjadi salah satu negara yang paling cepat meninggalkan pandemi, termasuk krisis ekonominya, karena adanya persatuan juga dan oposisi yang berkualitas. Itu perlu dicatat. PKS, Demokrat memang cuma dua partai, tapi mereka berdua ini oposisi yang sangat berkualitas. Menyampaikan kritikan-kritikannya, masukan-masukannya, terutama di parlemen, bahkan termasuk PDI Perjuangan ya, walaupun partai di pemerintahan tetapi juga kerap menyampaikan kritikan-kritikan yang berkualitas. Itulah indahnya demokrasi ala Indonesia. Oke. Benar-benar ademnya tapi Bang Habib. Hari ini soalnya positif semua Mas Imam. Rasa keadilan, kemudian juga tadi persatuan itu tidak semuanya dalam arti masuk ke dalam kabinet, tapi juga harus ada juga yang di sisi oposisi tadi. Kalau Mas Imam sejalan dengan Bang Khalid? Saya berusaha nggak offside dalam perasaan Rosso kalau bahasa Mas Khalid. Saya lagi kebayang, ini DKPP baru ketok palu, kemudian ketua KPU-nya kena masalah etik lagi, diperingatkan untuk terakhir kali. Kemudian hari ini kita sibuk seolah-olah digiring ngomongin koalisi apa enggak kalau nanti menang atau kalah. Ini kan nggak masuk di akal saya aja gitu. Maksudnya benar-benar ini jauh dari waktu yang seharusnya nanti kita bicara gitu. Jadi hari ini tuh kita lagi fokus gimana caranya bisa bilang, nih kemarin kan hampir semua ya kecuali teman-teman di 02 ya, baik Mas Ganjar, Prof Mahfud, Pak Anies, Gus Muhaimin itu kan mengomentari soal DKPP ini ya.
Nah, kayaknya juga saya nggak ngerasa layak kalau kita ngomongin koalisi tidak koalisi gitu hari ini. Hari ini mendingan kita ngomong bagaimana kita memastikan pemilu ke depan itu kita semua punya rasa yang sama, ini pemilu yang pantas untuk kita rayakan. Itu penting itu. Bahwa pemilu besok itu bukan soal anggarannya aja, pemilu besok itu menentukan nasib Anda, nasib saya, anak saya, cucu saya nanti one day. Kita semua, masyarakat miskin yang sekarang masih ada di ujung-ujung gang, petani yang lagi kesulitan dapat pupuk, perempuan yang merasa kesetaraannya belum maksimal di dunia pekerjaan misalnya. Kan hal-hal itu yang harusnya ada di ruang publik hari ini. Hal-hal itu yang harusnya kita diskusikan. Paslon mana yang kira-kira paling memberikan distribusi kemanfaatan, kesejahteraan buat masyarakat gitu. Bukan ngomongin kekuasaan, bukan ngomongin kita gabung atau enggak di kabinet, kita oposisi atau enggak. Kayaknya enggak ke situ gitu. Dan kalau kita terus berjarak dengan logika dan perasaan publik, saya rasa itu kita nggak memberikan edukasi politik yang baik. Saya lebih berharap sebenarnya para elit sekarang justru ayo kita membangun kembali ide-ide, gagasan-gagasan, kita pastikan demokrasi ini nanti di bilik suara benar. Nah, bagaimana misalnya para petugas KPPS tidak bermain, tidak ada politik uang, tidak ada jual beli suara, tidak ada yang bisa memastikan bahwa si A akan menang dibanding si B dengan abuse of power. Mendingan hal-hal itu saya rasa lebih cocok untuk ditaruh menjadi diskursus publik. Oke, nanti tanggapan dari Mas Umam tahan dulu ya Mas, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kita lanjut kembali perbincangan. Saya langsung ke Mas Umam. Mas Umam menyampaikan tadi apa yang disampaikan Bang Khalid dan juga Bang Habib ya. Either itu di pemerintahan atau di oposisi adalah sama-sama posisi terhormat. Ya, tapi kan suara kekecewaan kita baca 2019 aja ya. Ketika Pak Prabowo akhirnya memutuskan bergabung pada kabinet Pak Jokowi itu. Kan banyak suara-suara kecewa tuh di situ. Untuk apa Anda berkompetisi kalau misalnya pada akhirnya bergabung gitu. Nah, dengan narasi-narasi yang muncul saat ini gitu yang disampaikan oleh Bang Habib ini juga akan mempengaruhi para pemilih nggak sih? Cara pandang mereka nggak sih? Ya, sangat akan berpengaruh. Oleh karena itu bisa difahami mengapa kemudian Mas Khalid, Mas Imam betul-betul mencoba untuk stick di posisi saat ini dan kemudian tidak mau terkecoh dengan narasi yang disampaikan oleh Mas Habib yang dibawakan dengan cara-cara negarawan yang luar biasa tadi itu. Karena siap berkuasa. Nah, maka kemudian memang betul yang bisa dilakukan per hari ini adalah upaya untuk konsolidasi internal. Karena ini praktis tinggal 1 minggu ya. Satu minggu itu sangat-sangat singkat. Itu praktis tinggal deploy troops, kemudian perang, udah selesai. Nah, yang bisa dilakukan adalah konsolidasi supaya kemudian tidak terjadi fragmentasi di masing-masing internal infrastruktur pemenangan. Nah, oleh karena itu bisa sangat difahami yang menjadi concern di kubu 01 dan kubu 03 adalah mengoptimalkan kekuatan serangan itu. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian merespon secara terbuka proposal, let's say, koalisi di putaran selanjutnya oleh kubu 02, maka itu adalah sebuah permainan yang sangat prematur, dan itu akan mendegradasi kredibilitas dari 01 maupun 03. Nah, tetapi di saat yang sama, kita juga harus memahami, yang dilakukan oleh 02 dengan membuat narasi seperti ini adalah sebuah upaya ikhtiar untuk merekonsolidasi kembali, terutama di aspek legitimasi politiknya. Karena bagaimanapun juga per hari ini memang cukup masif, ini menjadi masukan ya bagi Bang Habib ya, dan juga 02, karena bagaimanapun juga respon dari teman-teman kekuatan masyarakat sipil, dari kalangan akademisi, kalangan kelompok menengah terdidik, memang ada kekhawatiran yang cukup serius terkait dengan konteks kredibilitas, kemudian fairness, termasuk juga impact-nya pada legitimasi hasil pemilu. Tetapi kan semua aktor politik kan harus berpikir betul untuk menjaga kewibawaan legitimasi hasil pemilu. Maka yang bisa dilakukan adalah melakukan upaya negosiasi, rekonsiliasi. Nah, yang menjadi concern Mas Bayu tadi itu, betul, itu harus diantisipasi. Jangan sampai kemudian kita tidak mau ini, kita tolak ini, kita tolak ini. Begitu kemudian realitas politik udah selesai, udah balik badan semuanya. Nah, kejadian itu bukan sekali 2 kali, itu berkali-kali. Dan ini perlu diantisipasi. Ini ada Mas Khalid di sini. Jangan sampai kemudian kalau misal kemudian firm dilakukan statement yang cukup firm, tetapi kemudian di ending bagaimanapun juga bisa difahami PKS misalnya kan tidak ingin berpuasa lagi dari kekuasaan.
masih nambah 5 tahun. Maka kemudian potensi untuk melakukan switch kalau misal kemudian secara politik dan kalkulasi kepentingannya memungkinkan akan dilakukan. Itu juga barangkali yang akan dilakukan oleh P3, itu juga yang akan dilakukan oleh PKB dan juga oleh Nasdem, termasuk juga partai-partai di 02 kalau realitas politiknya berubah nanti. Oke, Bang Habib, catatan dari Mas Umam seperti apa tanggapannya? Ya tentu kita mendengar ya berbagai macam kritikan, tapi kalau coba kita bandingkan misalnya yang terdekat 2019 soal legitimasi, menurut saya ini jauh lebih lebih sederhana persoalan-persoalan yang terjadi. Saya ingat sekali 2019 tahun atau beberapa bulan menjelang coblosan kita sudah ribut soal daftar pemilih ganda yang puluhan ribu, banyak sekali pemilih fiktif dan lain sebagainya. Toh pada akhirnya kita sebagai tokoh-tokoh elit-elit bangsa termasuk gerbong di bawahnya pada akhirnya bisa menerima ya bahwa ketika segala tahapan kontestasi selesai, pemilunya selesai, Ya. lalu ada sengketa di Bawaslu selesai, ada sengketa di Mahkamah Konstitusi selesai. Kita memang nggak ada jalan lain untuk tidak untuk berdamai. Tidak menerima. Ya, karena apa? Karena segala macam konflik itu sudah kita selesaikan di tempat-tempat yang semestinya. Nggak mungkin kita mengajarkan misalnya rakyat untuk people power. Kan ada yang ngomong begitu tempo hari kan ya. Ternyata faktanya kan nggak bisa juga bangsa ini nggak kenal yang seperti itu. Ya kan karena yang mereka lihat adalah sebetulnya ke depan mau gimana gitu, apa kita mau gontok-gontokan terus. Nah itu yang kami sampaikan sejak saat ini ya. Karena kami yakin setelah tanggal 14 kan dengan teknologi tanggal 14 malam sudah ada quick count dan lain sebagainya, situasinya juga akan jauh lebih cair ya. Makanya sejak awal kami sampaikan seperti ini dengan tidak mengurangi rasa hormat, agar masing-masing kita semua konsentrasi terhadap pemenangan masing-masing. Oke, semua pada konsentrasi pemenangan masing-masing. Bang Khalid, sedikit saya terakhir. Menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Umam? Justru karena kita tidak ingin berpuasa kembali, kita mendukung pasangan 01. Ya. Jadi kami meyakini betul ya, apalagi dengan situasi saat ini ya, ternyata arah dukungan aspirasi publik ya semakin menguat kepada 01. Dan kalau kita membaca bagaimana peluang, itu harus melihat dari tren. Trennya terus meningkat secara signifikan. Kami memiliki data-data di internal kami menunjukkan peluang itu luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi yang saya sampaikan bahwa kita ingin memastikan proses ini adil. Proses yang adil itu seperti apa? Satu ya, tidak ada tercederai perasaan publik ini. Dengan apa? Ada potensi abuse of power, ada potensi mobilisasi, ada potensi intervensi dan sebagainya. Dan ini harus betul-betul dipastikan tidak terjadi. Kalau itu terjadi, apa yang akan rasakan oleh publik? Mungkin tadi secara legal formal itu oke, hasilnya ada, tapi ada dosa di situ. Perasaan bahwasanya tidak adil itu akan muncul, dan ini akan menjadi sebuah sejarah yang tidak bagus untuk pemilu berikutnya. Ini yang harus kita jaga bersama-sama. Kalau sampai ini perasaan itu muncul, ya, rasa ketidakadilan itu belum terwadahi, maka itu akan ke bawah, akan carry over nih pada pelaksanaan pemilu berikutnya. Saya catat aspirasinya. Dengar. Mas Imam ada mau aspirasi lagi biar dicatat sama Bang Habib nih katanya. Mas Imam, rekam aja ya, nggak apa-apa. Itu ya Bang Habib pagi hari ini ya. Ini maksudnya apa nih? Kan aspirasi Bang Khalid, kita terima gitu. Soal ini. Mas Imam, Kita menunggu kritikan dari Bang Imam. menunggu kritikan loh. Penguasa harus mendengar. Ya. Udah pede aja ini, pede aja deh. Ya, kalau penguasa harus mendengar, kita rakyat harus bersatu. Wah, betul. Jadi mari rakyat Indonesia kita sukseskan pemilu 2024. Kami mengikuti pesan Mas Ganjar. Kalau Anda hari ini sedang merasa tidak adil, Anda hari ini merasa dipersekusi, Anda hari ini sedang merasa diintimidasi, mari kita buat perlawanan konstitusional. Ya. Kita lakukan perlawanan dengan sebaik-baik cara, dengan sehormat-hormat cara. Mari kita bergandengan tangan dan kita pastikan nanti pemilu berjalan dengan baik. Kami bersyukur belakangan banyak sekali tokoh masyarakat, ada Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok yang melepaskan
atau menanggalkan jabatannya, kemudian bergabung, kemudian ada Abdi Sleng, Prof. Mahfud juga mundur dari jabatan sebagai Menko Polhukam, dan kabarnya akan banyak lagi elemen-elemen yang bergabung pada perjuangan konstitusional untuk memastikan Indonesia dan demokrasi ini bisa berlanjut ke depan. Ini negara kita semua, kita juga ingin menjaganya. Karenanya kalau ada yang abuse of power, berlebih-lebihan memanfaatkan kekuasaan, kita ingatkan sebagai sama-sama anak bangsa. Oke. Saya itu, Bang. Terima kasih Mas Imam. Kami dengar, kami catat. Mas Imam makasih. Mas Imam makasih. Tapi Bang Habib, ditindaklanjuti. makasih. Kenapa? Bang Habib juga terima kasih yang sudah, kalau kata Mas Umam tadi, negarawan ya pagi hari ini. Makasih. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, nanti juga kita akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana opening market ya di Bursa Efek Indonesia. Saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.